Oke, halo semuanya. Balik lagi ke YouTube gue di Reski Pradata. Dan kali ini gue mau ngobrolin tentang Shutterstock. Mumpung lagi kebetulan gue lagi mau berangkat kerja, terus gue kepikiran kayaknya bikin video di sambil jalan ke kantor asik deh. Dan walaupun sebenarnya gue sih nggak pengen bikin video lama-lama juga ya, karena kalau OTW dari tempat gue ke kantor itu paling nggak butuhin waktu hampir setengah jam lamanya, karena cukup jauh jaraknya. Gue stay di daerah Ring Road, utara Ring Road, sedangkan kantor gue itu udah hampir ke selatan Ring Road. Jadi kayak muterin Ring Road gitu. Untuk jarak sejauh itu di Jogja setengah jam itu sebenarnya normal, dan ya tapi jauh aja gitu. Beda sama kayak Jakarta ya. Jakarta mungkin sejauh itu bisa sampai sejam 2 jam. Oke, gue mau berangkat dari pertanyaan kegelisahan teman-teman entah yang ada di grup mentoring gue di Shutter Class, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk di DM Instagram dan juga YouTube. Banyak kan tanyanya gini, Mas, saya udah punya banyak stok foto nih, mungkin lebih dari 1000 stok foto, tapi kok saya masih belum bisa payout tiap bulan ya? Kenapa susah untuk payout tiap bulan gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang sangat sejuta umat nih pertanyakan gitu kan. Oke, gue mau jelasin dari mana ya? Gue mau jelasin gini teman-teman. Pada dasarnya gue mau cerita ulang dulu, gue mau flashback dulu dari zaman awal-awal gue mulai dulu. Gue pakai sabuk. Baru awal banget gue mulai di tahun 2019 Januari. Gue masih inget banget dulu. Gue ketemu guru gue, sensei, pokoknya suhu lah gitu kan di Jogja. Namanya Mas Bisbahul Murnir. Beliau adalah guru banyak microstocker yang sekarang udah jadi suhu juga, seperti saya, Mas Tejo, Mas Gatot, dan Mas Reza dan sebagainya. Itu hampir semuanya itu kita diajarin, dikasih tahu sama Mas Bisbahul Murnir gitu kan. Pada saat awal-awal banget mulai dulu tahun 2019, gue tuh ditantang gini, Le, nek awakmu durung sewu portofolio, awakmu ki durung uji klinis gitu kan, durung uji mentale. Bahasa Indonesia apa mungkin banyaknya dari luar Jawa ya. Kalau kamu belum punya 1000 portofolio, berarti mentalmu tuh belum teruji, katanya gitu. Jadi terus gue tanya, kenapa sih harus 1000 gitu kan? Sebenarnya 1000 itu hanya untuk menguji mental gimana sih niat kita nyetok, gimana sih cara kita konsisten, kita nggak gampang nyerah, kita juga persisten juga gitu kan, biar kita kalau ditolak juga nggak nyerah lah gini gitu, dan konsisten selalu update terus gitu. Jadi itu diukur sama beliau itu sekitar 1000 portofolio pertama. Jadi kalau belum punya 1000 portofolio, mentalnya belum teruji gitu kan, nggak teruji secara yaitu tadi secara konsisten dan persisten. Nah, akhirnya gue praktekkan pada saat itu, karena gue mulainya juga awalnya juga dari ikut kelas beliau. Gue masih ingat banget ikut kelas beliau di coffee shop. Pada saat itu beliau bilang gini, lagi ada sesuatu yang lewat nih. Pada saat itu beliau bilang gini sama ntar gue bingung dari ada ke distract tadi. Jadi pada saat itu pada saat awal banget mulai juga gue ditantang untuk 1000 portofolio, dan gue lakuin itu, dan gue menemukan banyak hal yang gue rasakan ketika dari 0 ke 1000 itu memang rasanya berat banget gitu kan, karena gue harus on fire dulu untuk nyetok, produksi, ngupload terus-terusan gitu. Dan disaranin juga sama beliau lah, lu foto yang sebanyak mungkin gitu kan, sebanyak mungkin objeknya, agar belajar proses fotografi itu seperti apa gitu kan. Nah, pada
akhirnya gue menyimpulkan bahwa 0 ke 1000 itu adalah proses first step kita untuk mentality-nya diuji. Kita harus paham soal teknis dulu, teknis cara foto yang bagus tuh gimana, cara biar gak ditolak tuh kayak gimana dan sebagainya. Itu ada di 1000 portofolio pertama. Itu kayak misalnya kita bikin Instagram, kita kan nggak ujuk-ujuk pengen langsung punya 1000 followers dan sebagainya, kecuali lu punya banyak teman ya. Tapi kita harus belajar dulu teknis cara pakai Instagram gimana. Sama persis dengan Shutterstock juga kita harus paham dulu cara pakai Shutterstock gimana, cara ketentuan approve-nya dari reviewers tuh kayak gimana gitu kan. Semuanya tuh harus bener-bener lengkap, nggak boleh kita terlewat gitu loh. Ini teknisnya harus paham semuanya. Makanya di tahap 0 sampai 1000 silahkan teman-teman yang masih di tahap itu silahkan belajar mengenai teknisnya dulu, teknis fotografinya, teknis biar di approve, teknis karakteristik biar keywording dan lain cara nata folder dan sebagainya. Pokoknya belajarlah mulai dari situ juga gitu loh. Jangan langsung belajar ke gimana ya cara biar bisa payout, biar gajian, gimana caranya mencairin uang, padahal duitnya juga belum ada. Jadi kesalahannya kebanyakan pola pikirnya gitu. Ketika mau mulai mikirnya adalah mas ini cara cairin uangnya gimana dan sebagainya, padahal mulai aja belum, approve aja belum gitu kan. Nah itu cara atau pola pikir yang salah ketika kita mau memulai menjadi microstalker, entah di Shutterstock dan berbagai platform lainnya. Jadi silahkan mulainya dari situ dulu aja gitu kan, memahami teknis itu 0 ke 1000 gitu ya. Dan buat informasi juga buat teman-teman yang pengen belajar teknis fotografi, dari foldering, dari keyword yang bener kayak gimana, cara foto yang bener kayak gimana dan sebagainya, gue selalu ada kelas tiap bulan mengenai hal tersebut buat bantu teman-teman yang merasa kesusahan di 0 ke 1000-nya juga, atau mungkin dari 1000 ke kesekian tapi masih jarang sold gitu kan. Gue ada rekamannya, gue ada kelasnya, nanti teman-teman intip aja di link bio, di link deskripsi ini gue pasti akan cantumin itu link kelasnya kayak gimana dan rekamannya di mana aja gitu teman-teman. Nah gue lanjut lagi ya, kan tadi 0 ke 1000 adalah tahap quantity gue nyebutnya. Kesimpulan dari Mas Munir adalah tahap mentality and quantity gitu kan. Tahap kedua 1000 kesekian, nah ini nih tahap yang lebih serius karena mentalitas teman-teman udah dipaham, kalian udah paham secara approval kayak gimana, dan gue yakin punya 1000 portofolio itu pasti udah ada yang sold, nggak mungkin nggak ada yang sold kecuali kalian fotonya ngawur, bener-bener ngawur gitu kan. Tapi gue yakin ada yang sold 0 ke 1000. Dan selanjutnya adalah ningkatin quality. Oke, ningkatin quality ini fokusnya kenapa nggak gue? Nah, ningkatin quality. Nah, ningkatin quality itu gimana mas gitu kan, cara ningkatin kualitas foto biar bagus. Nah, ketika udah di atas 1000, kalian tuh udah nggak ada masalah lagi nih dengan platform. Kalian udah nggak peduli lagi dengan dengan ditolak ya udah, ya diterima ya udah, sold ya alhamdulillah gitu kan. Kalian pasti akan udah ngerasa wajar dan biasa aja dengan penolakan gitu. 1000 selanjutnya adalah gimana cara kalian untuk meningkatkan kualitas foto itu biar bisa bersaing dengan market atau dengan kontributor yang lainnya yang jago-jago banget dengan tools yang sangat keren-keren banget. Kalau kalian ngomong enaknya jualan di microstock itu adalah satu kan, kalian bisa dapetin market luar negeri ya teman-teman ya. Kalian bisa dapetin pembeli dari mana aja. Itu kelebihannya. Tapi tantangannya atau kekurangannya adalah ketika kalian bisa memiliki kesempatan untuk dapat market luar negeri, kalian juga harus bisa berkompetisi dengan para bule-bule yang mereka tuh udah niat-niat banget jualan fotonya. Gue kasih screen recordnya deh di layar ini, jadi kalian bisa tahu nih kualitas bule-bule itu udah sangat kece banget, udah bagus banget. Jadi kalau teman-teman masih berpikir untuk menggunakan alat yang kalian punya seadanya sekarang gitu kan, kalian nggak akan pernah bisa bersaing dengan bule-bule ini gitu kan, dengan orang-orang luar negeri ini, karena mereka juga niat loh, mereka tuh pakai gears yang mahal, mereka pakai tools yang mahal dan sebagainya gitu. Nah selanjutnya adalah ya gimana cara kalian biar bisa mendekati kualitasnya mereka gitu.
Karena mereka ini kalau kita omong, kalau gue bedah ya yang microstalker yang niat memang menjadikan ini sebagai profesi mereka as a full timer, wah mereka tuh, gue sempat lihat ada orang yang bahkan pakai kamera medium format. Nah medium format itu apa sih mas gitu kan? Medium format itu adalah tipe kamera, jenis kamera yang harganya mahalnya minta ampun, ratusan juta. Dia tuh bisa dapetin lebih dari 100 megapiksel atau kamera-kamera yang sensornya gede banget gitu. Nah, kamera-kamera yang sensornya gede banget itu ya begitu, kelebihannya dia bisa dapetin detail. Dan ada orang yang pakai medium format untuk jualan stok foto. Gokil nggak ada? Gokil banget, gila. Ada loh yang sampai segitu, atau kalau nggak pakai A7R5 ada yang paling baru punya Sony, itu dia udah bisa dapetin berapa, hampir 10.000 atau 9.000 megapiksel gitu kan, karena dia sensornya 64 megapiksel seingat gua ya. Dengan sensor segede itu pasti kan hasilnya juga sangat bagus, sangat tajam, dan itu dipakai juga buat nyetok. Itu sih cita-cita gue juga ya untuk pakai itu. Jadi dan bahkan lightingnya juga cakep, hasilnya itu juga sangat menawan. Nah ini langkah selanjutnya adalah ketika kalian udah kecemplung di dunia ini, di dunia microstock maksudnya ya, jangan nanggung-nanggung, upgrade kualitas, upgrade gear juga. Kalian juga harus memiliki impian dan memiliki cita untuk bisa, kayaknya kalau mau beli ini gue bakal soalnya agak naik nih. Gue kasih contoh gue guys. Misal kemarin gue baru banget beli lighting. Gue beli lighting Godox MS300 sama SL60W. Gue beli itu, total beli setup studio lighting itu gue habis 6 juta rupiah. Bayangin 6 juta rupiah. Gue udah beli itu setelah nikah tahun lalu, pertengahan tahun lalu. Dan gara-gara gue update lighting itu, gara-gara gue update hal lighting itu, ternyata itu mendongkrak sales gue sekarang hampir masuk 2-3 kali lipat gitu kan. Karena sederhana gue update lighting ya. Nah setelah itu, dari hasil yang gue dapetin dari kamera gue yang lama, Canon 70D dengan lighting yang cakep, gue berhasil dapetin sekitar $700 atau sekitar hampir 12 jutaan lah, pokoknya kurang lebih 12 jutaan. Gue pakai 700 sekian dolar itu untuk beli kamera baru Sony ZV-E10 yang sekarang gue juga pakai buat rekam vlog ini. Dan itu juga mendatangkan gue cuan yang lebih banyak karena hasil di Sony ya itu tajam juga, bukan karena brand Sony lebih bagus daripada Canon, enggak, karena kamera gue yang 70 itu udah keluar tahun 2013, udah lama banget gue pakai itu. Nah yang brand Sony ini kan baru keluar baru banget nih, jadi ya gue dapetin lebih bagus lah, jadi ya lebih bagus hasilnya lah untuk dijual di microstock, sehingga pendapatannya pun juga naik gitu. Nah itulah yang dan gue juga belajar ini juga ya, teknis fotografi juga ya, nggak cuma update kamera terus nggak belajar teknisnya juga, enggak. Jadi gue juga update juga tuh. Mau nyebrang dulu nih, muter balik soalnya. Matur suwun mas. Oke. Nah gue dapetin itu, pokoknya gue belajar teknis fotografinya lagi, gue belajar sama orang fotografer yang lebih senior, yang lebih jago daripada gue belajar gimana mas cara biar dapetin ini yang bagus dan sebagainya. Dan akhirnya itulah yang membawa gue ke pendapatan gue yang sekarang gitu kan. Gue udah alhamdulillah udah payout tuh udah hampir tiap minggu gitu kan, dari platform yang berbeda nih. Jadi ya tinggal nunggu duit masuk aja. Tapi kan dari itu gue dapetin setelah gue upgrade ke kualitas gitu. Jadi balik ke pertanyaan di awal, mas gimana cari biar cepat sold, biar bisa lewat biar bisa dapetin uang yang banyak. Saran gue cuma 2 itu tadi. Yang kalian yang masih punya portofolio 0 ke 1000, silahkan uji mental kalian dulu, uji mental microstocknya, jepret sebanyak-banyaknya, diupload. Nanti kalau ditolak, pelajari ditolaknya. Jangan ketika teman-teman itu kan udah dikasih koreksi ya, udah dikurator sama si reviewernya. Jadi jangan cuman wah aku ditolak habis itu nggak belajar gitu, karena setiap ditolak itu ada alasannya. Jadi jangan langsung kayak wah ditolak nih, fotonya padahal udah bagus dan sebagainya gitu. Enggak, jangan samakan apa yang menjadi persepsi kalian bagus dengan persepsi yang ada di kurator gitu kan, karena beda gitu loh.
Karena kadang gue juga melihatnya Microsoft yang masih baru banget mulai ini, yang masih banget mulai itu tuh cukup egois ya dengan standar mengharuskan kayak orang lain harus mengikuti standarnya. Enggak, itu salah besar gitu. Jadi pelajari dulu kurator tuh pengennya kayak gimana, tuh 0 ke 1000, pahami teknis. Yang kedua, ketika 1000 plus, teman-teman silahkan berpikir untuk gimana ya cara gue biar bisa ningkatin kualitas, biar nggak ke situ-situ aja gitu loh. Mau nggak mau kalian memang harus berkorban gitu loh, sesuatu hal yang besar, pendapatan yang besar pun, katakanlah income yang besar, hampir semua orang itu mengorbankan sesuatu untuk meningkatkan income-nya sampai segitu. Jadi kalian nggak bisa nih, misal kayak, mas aku pengen dapetin modalku cuma HP, aku pengen dapetin gaji tiap bulan dari Microsoft, bisa nggak ya? Jawabannya bisa, tapi waktunya mungkin lama banget, karena kualitas HP pun juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Mau kalian pakai iPhone 14 pun sebenarnya nggak begitu bagus gitu kan. Jadi saran gua, silahkan nanti kalau udah di atas 1000, kalian mulai berpikir, gue mau upgrade kualitas kemana ya, apa yang bikin gue nyaman, apa yang bikin gue suka untuk bisa dapetin kualitas yang lebih bagus gitu. Sehingga hasil fotonya pun juga lebih bagus gitu ya, gitu banget kayak gini. Oke, kurang lebih sesederhana itu aja teman-teman. Cara payout adalah kualitas ketemu dengan kuantitas ditambah dengan keyword yang bagus dan niche demand market yang oke. Itu aja. Pokoknya itu aja. Ini masih setengah jalan lagi, gue masih ada banyak jalan untuk ke kantor gue, tapi gue cukupin aja videonya karena udah panjang menurut gue sampai ini. Jadi ya gitu aja teman-teman, semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini. Dan kalau misal kamera gue agak goyang-goyang, gue mohon maaf karena ya gitulah, ini gue cuman asal naruh kamera doang, gue nggak ada sistem lock di di depan ini karena gue nggak tiap hari juga mobil. Gitu aja, thank you semuanya, semoga yang ngedengerin dapat manfaatnya, dapat hidayahnya, dapat alignment, pencerahannya dari video gue kali ini. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, di komentar juga pendapat kalian seperti apa juga, dan juga kalian juga bisa sharing-sharing pengalaman juga mengenai apa yang udah kalian lalui di Shutterstock atau menjadi Microsoft contributor. Gitu aja. Apalagi ya, jangan lupa follow pokoknya Instagram gue dan TikTok gue mungkin akan sering-sering banyak bikin reels ya teman-teman ataupun TikTok karena gue masih belajar itu. Gitu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.